Baik, perkenalkan nama saya Iputu Dodik Sukma Indranata dan kali ini saya akan mensimulasikan mengenai program optimasi rute wisata terpendek di Kabupaten Gianyar menggunakan algoritma genetika. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk perkenalkan nama saya Iputu Dodik Sukma Indranata dari kelas F dengan NIM akhir yaitu 021. Nah, pada penelitian ini saya menemukan rute terpendek dari 10 tempat wisata utama yang ada di Kabupaten Gianyar menggunakan algoritma genetika. Dan ini merupakan solusi dari masalah Traveling Salesman Problem atau TSP. Nah, data jarak lokasi wisata ini saya ambil dari Google Map dalam proses optimasi. Nah, ini digunakan seleksi turnamen dengan ukuran 10% dari populasi, order crossover dengan probabilitas 0,9 dan juga swap mutasi dengan probabilitas 0,2. Lalu ukuran probabilitas ini diuji berkisar antara 20 hingga 100 individu dengan jumlah generasi yang disesuaikan untuk mendapatkan hasil terbaik. Sehingga hasil terbaik saya dapatkan di sini dengan jarak terpendek yaitu adalah 54,18 km yang menghubungkan dari Monkey Forest, Bali Bird Park, Bali Safari, Hidden Canyon, Bali Guang, dan juga ada Tegenungan Waterfall, Gua Gajah, Gunung Kawi, Pura Tirta Ampul, dan Tegalalang, Teras Ring, dan yang terakhir adalah Ubud Art Market dan juga Royal Palace. Dengan rute yang dipresentasikan di sini adalah 05492386170. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan melalui code yang lebih lengkap. Jadi yang pertama yang saya lakukan di sini tentunya adalah mengimport beberapa library yang digunakan, dan saya di sini menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang pertama saya menggunakan NumPy untuk proses data numerik dan manipulasi array seperti menyimpan, mengolah dan data dan juga koordinat geografis. Lalu saya juga menggunakan random untuk menghasilkan data acak misalkan dalam simulasi distribusi lokasi. Nah, di sini saya juga menggunakan data acak karena penelitian ini singkat, jadi saya mengoptimasi saja untuk algoritma genetika. Lalu saya menggunakan matplotlib untuk membuat visualisasi dimensi seperti visualisasi titik koordinat dan lain sebagainya. Ada juga graf nantinya. Lalu ada menggunakan GeoPy, distance geodesic untuk menghubungkan jarak dua titik berdasarkan lintang dan bujur. Lalu ada volume, dan di volume ini saya gunakan untuk membuat peta interaktif. Lalu ada TKDM untuk menampilkan progres bar saat proses iteratif seperti menghitung jarak banyak titik, dan juga saya menggunakan IPython.display untuk menampilkan elemen HTML termasuk peta dan visualisasi secara lingkungan. Lalu di sini tahap pertama adalah inisialisasi data tempat wisata di Gianyar. Jadi saya di sini mengambil beberapa titik koordinat yang sudah saya ambil di Google Map untuk nantinya membuat titik pada volume di peta nanti. Nah, jadi di sini saya mendefinisikan 10 lokasi wisata populer di Kabupaten Gianyar berdasarkan koordinat geografis dalam bentuk dictionary. Nah, nama-nama lokasi disimpan sebagai list. Nah, jadi di sini ada list. Jadi ini list, saya simpan ke dalam list. Lalu jumlah lokasi dihitung. Nah, jadi di sini ada fungsi untuk calculate distance matrix. Nah, digunakan untuk menghitung jarak antar setiap pasangan lokasi menggunakan metode geodesic yang ada di library GeoPy tentunya. Mungkin bisa dibaca dokumentasi dari GeoPy. Nah, ini menghasilkan jarak dalam satuan kilometer dengan mempertimbangkan bentuk bumi ya secara akurat, dan hasilnya itu saya simpan ke dalam matriks distance matrix yang berukuran 10x10. Dan ini dapat digunakan untuk analisis spasial lanjutan seperti perencanaan rute wisata atau estimasi jalur perjalanan. Lalu ada lanjut, itu adalah algoritma genetika. Nah, di sini di algoritma genetika ini saya membuat beberapa function dan juga sudah lebih gampang untuk dibaca programnya karena saya sudah membuat outputnya juga. Di sini bisa dilihat. Mungkin di sini akan saya jelaskan
secara perlahan. Nah, untuk yang pertama, deskripsi umum dari DSP itu merupakan permasalahan optimasi yang saya baca dari beberapa artikel, di mana seseorang harus mencari rute terpendek untuk mengunjungi beberapa titik tempat wisata, khususnya dalam kasus ini adalah tempat wisata yang ada di Gianyar. Dan juga algoritma genetika itu merupakan salah satu pendekatan yang cukup optimal dalam melakukan optimasi ini. Dan algoritma genetika ini tentunya terinspirasi sesuai dengan namanya ya, evolusi biologis dari sebuah genetika. Jadi pendekatan ini melibatkan seperti seleksi, kombinasi, lalu ada mutasi, dan juga yang lainnya seperti itu. Lalu parameter yang pertama yang saya gunakan di sini adalah tentunya init. Nah, jadi konstruksi init ini ada beberapa parameter. Jadi parameternya adalah distance matrix. Nah, itu adalah matriks jarak antar lokasi. Lalu ada populasi, jadi jumlah kromosom atau solusi dalam satu generasi. Lalu ada generation, adalah jumlah iterasi evolusi. Lalu ada mutation rate, jadi peluang terjadinya mutasi pada kromosom. Lalu ada elitism ratio, jadi presentasi individu terbaik yang dipertahankan. Lalu ada turnamen size atau jumlah individu yang bersaing dalam proses seleksi turnamen. Nah, ada beberapa atribut seperti best fitness history, lalu ada average fitness history. Nah, disimpan untuk memantau performa algoritma yang terbaik seiring proses dari ini. Lalu lanjutnya ada populasi awal yang ini, jadi ada inisialisasi populasi, mohon maaf. Jadi di sini adalah membentuk populasi awal secara acak dengan menyusun berbagai kemungkinan urutan kunjungan wisrawan. Nah, ini memberikan keberagaman solusi awal sebagai dasar evolusi. Lalu ada calculate fitness atau di sini menghitung evaluasi fitness. Jadi fungsi calculate fitness ini adalah menghitung kualitas setiap solusi berdasarkan total jarak tempuh. Semakin pendek jaraknya, semakin bagus nilai fitnessnya. Seperti itu. Lalu di sini ada turnamen selection. Jadi di sini ada proses turnamen selection, di mana ini melalui turnamen selection, yakni memilih individu secara acak dan memilih yang memiliki fitness terbaik sebagai parent. Dan ini dilakukan sebanyak 2 kali untuk mendapatkan 2 parent yang berbeda tentunya. Lalu di sini ada order crossover atau persilangan ya, sebagai urutan gen terbaik parent 1 disalin sebagai anak nantinya, atau persilangan 2 parent, dan ini hasilnya adalah menghasilkan anak yang memiliki sebagian urutan dari kedua parent dengan tetap mempertahankan validitas dari rute. Nah, itu maksud dari kode yang saya buat ini. Lalu ada mutasi. Jadi mutasi ini adalah dilakukan secara acak dengan probabilitas tertentu, dan saya di sini menggunakan mutate rate. Dan untuk menjaga keragaman genetik, nah teknik mutasi yang digunakan dalam adalah swap mutation. Jadi di sini adalah perpindahan yang menukar 2 posisi gen dalam kromosom. Nah, lalu di sini ada proses semuanya. Jadi saya akan lakukan panggil semua function di sini. Jadi di sini sudah saya inisialisasikan ada function-functionnya. Jadi kita tinggal memanggil dari masing-masing function tersebut nantinya. Jadi function seperti ini ya, ada representasi kromosom. Setelah itu ada pembuatan populasi awal, lalu ada evaluasi nilai fitness, lalu juga ada seleksi turnamen atau turnamen selection, lalu juga ada crossover ya, jadi ada perbandingan, lalu juga tentunya ada mutasi di sini. Jadi proses mutasi juga ada, lalu ada proses evolusi di sini, ada proses evolusi, dan yang terakhir ada proses membentuk populasi baru. Nah, lalu di sini ada eksekusi algoritma. Setelah model dan proses step by step di atas sudah dirasa benar, dan di sini saya sebelumnya sudah mencoba step-step ya. Lalu di sini saya simpan ke dalam function agar mudah dalam membaca code step by step. Lalu di sini ditemukan hasil. Nah, jadi yang pertama ada representasi kromosom. Jadi untuk indeks ya, yang pertama itu adalah Monkey Forest, yang kedua adalah Teras Ring di Tegalalang, lalu ada yang
yang 0 itu ya, indeks ke 0 itu adalah Monkey Forest. Indeks pertama itu Tegalalang Teras Ring, lalu ada yang kedua itu Bali Safari, yang ketiga itu Bali Bird Park, yang keempat ada Tegenungan Waterfall, yang kelima ada Gua Gajah, lalu ada yang keenam adalah Pura Derda Empul, yang ketujuh adalah Ubud Art, dan yang ke-8 Gunung Kawi Temple, dan yang terakhir itu adalah Hidden Canyon Beji Guang. Nah, jadi contoh kromosom di sini adalah 0 sampai 0 ya, 0, 1, 5, 3, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 0, yang ini artinya mulai dari titik 0 lalu ke Tegalalang, lalu ke Gua Gajah, kembali lagi ke Monkey Forest atau titik 0. Jadi pembuatan populasi awal, jadi di sini sebenarnya saya acak ya pembuatan populasi awalnya, tapi juga mempertimbangkan yang di Google Map. Saya mencari di Google Map, seperti individu satu itu total jaraknya adalah 110 km, sampai dengan individu 10 itu total jaraknya adalah 119,28 km. Lalu ada proses evaluasi nilai fitness. Jadi di sini ini semua dari proses ini akan berjalan satu persatu dari 1 sampai 7. Ini tinggal memanggil saja di sini. Nih, generate algoritma TSP. Lalu di sini ada evaluasi nilai fitness. Jadi fitness ukuran kualitas solusi. Nah, rumusnya adalah fitness 1 dibagi total jarak rute. Nah, semakin pendek rute, semakin tinggi fitness. Nah, sehingga di sini kita mendapatkan bahwa setiap fitness dari individu itu, mulai dari individu 1 itu fitnessnya adalah 0,009 sekian, dan sampai dengan individu 10 itu total fitnessnya adalah 0,008 sekian. Dan di sini kita melihat bahwa individu terbaik dari fitness ini adalah individu ke-9 ya, dilihat dari sini. Jadi sudah ketemu yang terbaik. Lalu proses kedua itu adalah seleksi. Jadi ada seleksi turnamen, ada turnamen selection. Jadi memilih individu terbaik untuk reproduksi. Jadi ada algoritma genetikanya di sini nih, filosofinya. Nah, di sini menggunakan turnamen dari 3 individu ya. Jadi 3 individu, proses memilih tiga individu ini secara acak yang terbaik dan ulangi untuk parent kedua, sehingga di sini mendapatkan pemenang dari turnamen. Misalkan nih ada pemilihan parent 1. Jadi kita melakukan turnamen dari peserta 1, 2, 3, dan pemenangnya adalah turnamen 1 ini adalah yang fitnessnya paling kecil, yaitu adalah ini 0,00857, atau ini random ya, mohon maaf ini random. Jadi prosesnya adalah 0,0089 sekian yang menang. Lalu ada seleksi yang kedua, yaitu pemilihan parent kedua, dan di sini yang mendapatkan adalah untuk fitness itu 0,010 sekian, seperti itu. Jadi ini adalah proses selection turnamen. Lalu ada crossover, ada ordered crossover. Jadi crossover ini adalah menukar sebagian antara dua parent untuk membuat overspring. Nah, metode crossover ini mempertahankan urutan dari gen itu sendiri. Jadi ada parent 1, parent 2, lalu ada tik-tik potongnya 1 sampai 6 sehingga mendapatkan offspring itu 93,64 km. Lalu ada mutasi atau swap. Nah, mutasi itu mengubah gen secara acak untuk menjaga keragaman. Jadi ini memang random aja ya, jadi secara acak. Dan di sini saya mendapatkan tidak ada mutasi di sini. Jadi di sini tidak ada mutasi yang ditemukan, sehingga sebelum mutasi dan setelah mutasi itu hasilnya sama saja. Lalu ada membentuk populasi baru dari proses tadi, sehingga di sini mendapatkan seperti berikut. Jadi ada elite. Nah, jadi juga ada yang baru. Jadi elite ini adalah yang sebelumnya digunakan. Dan yang baru ini adalah populasi yang baru sesuai dengan algoritma genetika tahap per tahap pada code sebelumnya yang sudah direpresentasikan ke dalam sebuah function seperti itu. Sehingga akhirnya kita mendapatkan hasil akhir sebagai berikut. Jadi hasil akhirnya kita tinggal append saja ke dalam result sebuah tabel sehingga mendapatkan hasil sebagai berikut. Dengan hasil yang akhir itu adalah rutenya adalah 054923861 7 dan kembali lagi ke 0.
Kalau misalkan kita jabarkan, dia mulai dari Monkey Forest, Gua Gajah, Tegenungan Waterfall, Hidden Canyon Guang, lalu ada Bali Safari, Bali Bird Park, Gunung Kawi Temple, Purwakarta Ampul, Tegalalang Terrace Ring, Ubud Art, dan kembali lagi ke Monkey Forest dengan total jarak optimal itu 54,18 km dan fitness optimalnya adalah 0,018 sekian. Jumlah generasinya 50 dan ukuran populasinya adalah 100 seperti itu. Nah, ini adalah proses dari genetic algorithm yang saya buat tentunya. Nah, mungkin ini bisa dioptimalkan lagi kalau misalkan kita jumlah generasinya kita tambah lagi seperti itu, dan mungkin akan lebih cepat, dan tentunya ini tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal yang lainnya ya. Jadi ini pure memang mempertimbangkan jarak dan juga proses genetic algorithm. Lalu untuk detailnya seperti berikut ya. Jadi ada langkah 1 dari Monkey Forest ke Gua Gajah itu 3 km, dari Gua Gajah ke Tegenungan Waterfall itu 7 km, sampai dari Ubud Market Art sampai ke Monkey Forest itu 1 km. Nah, di sini juga saya membuat sebuah visualisasi peta. Jadi ada visualisasi peta. Jadi ini adalah prosesnya ya. Ada visualisasi peta. Untuk petanya dia seperti berikut. Jadi seperti ini. Oke, akan kita dekatkan. Jadi ini titik mulai dan akhir. Ini Gua Gajah. Tadi katanya kemana itu? Di program tadi itu adalah di program tadi dapat ke Gua Gajah, baik. Jadi di sini ke Gua Gajah. Jadi dimulai dari sini, habis itu ke Gua Gajah. Oke, mungkin agak kesulitan ya. Oke, di sini ya. Dari Monkey Forest ke Gua Gajah, lalu sampai di Ubud Art yang terakhir. Nah, petanya sebagai berikut. Sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, lalu di sini ada Gunung habis Gunung Kawi ada Purwakarta Ampul, Tegalalang Terrace Ring, lalu ke Ubud Art, dan kembali lagi ke Monkey Forest. Lalu untuk fitnessnya sebagai berikut. Nah, ini adalah fitnessnya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk proses dari algoritma genetika yang sudah saya temukan. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam percobaan kali ini menggunakan algoritma genetika dalam proses optimasi rute wisata terbaik di Kabupaten Gianyar. Dan akhir kata, mohon maaf jika terdapat kesalahan dan mungkin bisa diperbaiki untuk shortcode. Dan selamat malam. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.